Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru tentang Islam yang kami hadirkan secara rutin. Kami berharap bahwa channel Pecinta Ilmu dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda semua dalam menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kesuksesan spiritual. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Pecinta Ilmu. Sebelum saya terangkan lebih lanjut lagi, tentu ada hal-hal dalam kehidupan ini yang terkadang perkara-perkara tersebut menjadikan kita sedih, kepikiran, bingung, stres untuk menghadapinya, sehingga susah sekali untuk mencapai kebahagiaan. Dan itu ada beberapa perkara. Tentu perkara yang paling tinggi dari semua kebingungan manusia, stresnya manusia, umumnya adalah bicara tentang harta. Umumnya bicara soal dunia, soal harta. Baik orang mukmin ataupun kafir, baik orang miskin ataupun kaya, kalau urusan harta itu pasti membingungkan, menjadikan kita tidak tenang. Kalau orang miskin ya sudah wajar kan itu, dia sedih pengen harta untuk apa yang ia makan dan keluarganya. Tapi anehnya orang kaya juga sama, terkadang juga terpikir untuk menambah harta. Nah, masalah ini sudah dibahas oleh para ulama, karena memang harta sendiri adalah fitnah bagi setiap manusia. Anak kecil pengen harta, orang remaja pengen harta, orang tua pengen harta, laki-laki perempuan pengen harta. Harta ini pokoknya yang menjadikan tujuan hidup manusia, seolah-olah begitu. Kalau ingin kita terlepas dari kesedihan, terlampau banyak mikir harta, maka ada hal-hal yang harus dipahami soal harta ini. Pertama, mintalah rizki ataupun harta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya harta atau rizki itu tidak mungkin kemana, tidak mungkin salah alamat, mungkin bahasa kitanya. Malaikat yang membawa rizki kita itu kan tidak mungkin salah alamat, pasti akan diberikan kepada orang yang sudah dicatat rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita yakin dan percaya bahwa setiap kita ini sudah dicatat takdirnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz, ditambah-tambah ketika kita berada di alam rahim. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, malaikat kan datang kemudian mencatat rizkinya. Artinya rizki kita ini sudah dicatat. Sehebat apapun manusia mencari rizki itu, tidak mungkin tambah dari yang sudah dicatat. Tidak mungkin, mustahil. Mau keluar dengan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil. Karena manusia sudah dicatat, kenapa kemudian kita menjadi bingung, kita menjadi stres? Bukankah rizki kita sudah dicatat? Makanya Rasul mengatakan tidak mungkin orang itu diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya. Mustahil orang itu diwafatkan kalau rizkinya belum disempurnakan. Pasti disempurnakan dulu baru diwafatkan. Dari sini pentingnya seorang itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hatim Al-Asam seorang ulama salaf, beliau pernah memberikan sebuah nasihat, dan nasihat itu bagus untuk kita. Beliau mengatakan, satu, rizki Allah itu tidak mungkin diambil orang lain. Rizki Allah itu tidak mungkin diambil orang lain. Sehebat apapun, sekuat manusia apapun mau mengambil rizki kita tidak mungkin berpindah kepada dia. Ini pula yang kemudian menjadikan kita tenang dan tidak hasad kepada orang. Kalau ini tertanam kepada kita, tidak mungkin hasad. Karena maaf, ada sebagian orang yang kemudian curiga dengan orang lain. Ini jangan-jangan warung saya disihir nih sama tetangga sebelah nih. Ya, ya. Rizki kita sudah dicatat, sekalipun mereka menggunakan 1000 dukun sekalipun untuk membangkrutkan kita, mustahil dukun-dukun itu bisa merampas rizki yang sudah dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang ditanam akidah seperti ini, tenang hidup kita ini, nggak mungkin stres ya. Kenapa? Karena kata Hatim Al-Asam, rizki kita tidak mungkin diambil orang. Sebagaimana amalan kita juga, pahalanya tidak mungkin diambil orang. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, ya untuk kita, bukan untuk orang lain.
Kecuali kalau kita berbuat zalim kepada orang, baru amal kita diambil orang yang kita zalimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya kalau kita ingin yakin, percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada sebagian manusia itu kan tidak sabar ketika mengerja rezeki. Ketidaksabaran inilah yang menjadikan kemudian harusnya dia mendapatkan rezeki yang halal, akhirnya mendapatkan rezeki yang haram, gara-gara nggak sabar tuh. Makanya pernah saya ceritakan kepada antum tentang kisah seorang pengemis yang datang ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali menjanjikan akan memberikan 400 dirham. Maka setelah kemudian Ali mencari-cari 400 dirham itu di mana, nggak ketemu-temu tuh, lupa dia naruh. Manusia begitu. Ali juga manusia, kadang-kadang lupa, kayak kita juga lupa naruh kunci mobil, kunci motor, kadang-kadang lupa. Celakanya ingatnya waktu sholat pula tuh. Waktu sholat waktu sholat pula ingat itu ya. Jadi Ali radhiyallahu an akhirnya karena kelamaan mencari uang, pengemis ini seolah-olah dibohongi. Betul tak Ali ini mau ngasih nih? Jangan janji saja. Akhirnya dia malah pergi. Sebelum pergi dia mencuri pelana kudanya Ali radhiyallahu an. Qadar Allah, setelah dia pergi, baru saja mencuri kemudian pergi, uang itu pula ketemu. Kemudian dia bergegas mencari peminta-minta itu, tapi sudah pergi. Malah yang datang pembantunya dan menceritakan bahwa pelana kuda kita hilang, wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian Ali radhiyallahu mengatakan, ya sudah, kalau hilang, ini di tangan saya ada 400 dirham, berilah pelana sana ke pasar. Niatnya saya tadi mau ngasih pengemis, tapi dia sudah nggak ada. Maka kemudian pembantunya Ali ke pasar, ketemulah dengan orang yang jual pelana. Setelah tawar, akhirnya dapat pula harganya 400 dirham tadi. Dibawa balik. Setelah kemudian dibawa balik, Ali kaget karena itu pelana Ali. Ini kan pelana kita kan itu. Dari mana kau dapat katanya? Aku beli dari orang yang sifat-sifatnya begini katanya. Kata Ali, Allahu Akbar katanya. Kalau seandainya pengemis itu mau sabar, maka dia akan dapat 400 dirham dengan cara halal. Ketika tidak sabar, dia mendapatkan dengan cara haram. Kan kalau sabar dia dapatkan halal karena dikasih. Tapi karena dia tidak sabar mencuri, kemudian dia jual harta curiannya sama-sama 400 dirham, dapatnya dengan cara yang haram. Artinya kan tetap saja dianggap 400 itu dapatnya, nggak lebih juga, karena sudah ditakdirkan cuma 400 kan. Cuman ada yang tidak sabar untuk mencari yang 400 itu, akhirnya dia menganggap ada jalan pintas tapi tidak pantas, dia dapat dengan cara yang haram. Makanya harus sabar. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menguji kita itu karena ada sebuah hikmah yang kita tidak tahu masalahnya. Ketika kita mencari rezeki, kok masih dipersulit saja oleh Allah azza wa jalla, sementara kita yakin bahwa Allah tidak mungkin mewafatkan kita kecuali sempurnakan rezekinya, tapi kok tidak juga dapat gitunya. Boleh saja di balik sulitnya kita mencari rezeki dan Allah takdirkan belum diberikan apa yang kita minta, di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Makanya ada istilah Al-Quran itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap benci itu baik pula bagi Allah. Mungkin Allah hendak mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ada orang-orang miskin itu kalau dikayakan, justru dia kurang ajar. Ketika dia miskin dekat dengan Allah, ketika jadi kaya jauh pula daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat harta itu, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Terkadang ada sebagian manusia itu mudah melampaui batas ketika rizki Allah dibentangkan kepada dia. Ada orang-orang yang sengaja Allah tidak kayakan supaya tidak kurang ajar dengan Allah. Tapi ada orang-orang kaya tidak Allah miskinkan, sebab kalau miskin lebih kurang ajar daripada Allah. Ada hikmah tuh. Ya, ada hikmah di balik situ. Makanya perlu sabar. Sabar itulah kunci kemenangan. Sabar, doa dan usaha itu adalah kunci kemenangan hidup. Ini yang pertama. Yang membuat orang bingung itu biasanya bicara soal harta. Ya. Kemudian apa lagi? Masalah anak. Biasanya orang yang sudah berkeluarga, yang buat bingung selanjutnya biasanya anaknya. Terpikir anak ini kalau sudah besar jadi apa? Mau sekolah di mana, sementara tidak ada biaya menyekolahkan, kasihan juga nanti masa depannya, bla 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 macam-macam. Kalau sudah mikir anak itu bingung orang tuh. Karena mungkin juga berawal dari faktor ekonomi kan itu. Jangan lagi bicara orang miskin ngurus anak, orang kaya saja yang sudah punya uang kadang-kadang stres tuh mikirin anak tuh. Jelas-jelas dunia di hadapan dia tuh. Stres, kenakalannya luar biasa, kena narkoba, kena pergaulan bebasnya, macam-macam. Orang ini kadang-kadang stres gara-gara anak tuh. Sebenarnya solusinya adalah, kalau anak kita ingin baik sesuai dengan apa yang orang tua inginkan, itu kuncinya cuma dua saja sebenarnya.
Pertama, orang tuanya bertakwa kepada Allah. Arti takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah takwa. Yang kedua, perbaiki orang tuanya. Perbaiki, jadi orang tua yang soleh bagi anak-anaknya. Saya ambil satu kisah dalam Quran. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, di mana ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam belajar kepada Khidir, itu salah satu pelajarannya apa? Ketika Khidir dengan Musa kehabisan bekal, masuk pula ke kampung, satu kampung bakhil semua. Bayangkan ada kampung bakhil, satu kampung bakhil semua. Mau minta dijamu tuh nggak ada yang mau jamu. Akhirnya kemudian Musa dan Khidir keluar dari kampung ini dan hendak mencari kampung yang lainnya. Di perbatasan kampung rupanya ada rumah yang hampir roboh. Tidak tahu siapa penghuninya. Tiba-tiba kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, berhenti dulu, kita perbaiki rumah ini." Musa heran, kita ini lagi lapar, perlu makan. Kalau memperbaiki rumah yang jelas-jelas penghuninya adalah supaya dapat upah untuk beli makan, kan itu. Ini rumah tua sudah mau roboh, nggak jelas siapa penghuninya, kok main diperbaiki lah, upahnya apa, kan itu ya. Tapi kan syarat belajar kepada Khidir kan tidak boleh banyak tanya masalahnya. Kalau banyak tanya diusir. Terpaksa Musa diam saja. Akhirnya diperbaikilah rumah itu sampai selesai. Lah di antara takwilnya, ketika sudah selesai pertemuan Khidir dan juga Musa, Khidir baru bercerita, kenapa kita memperbaiki rumah yang hampir roboh di perbatasan kampung yang semua penghuninya baik. Kata Khidir, di bawah rumah itu ada harta yang sangat banyak. Kalau Khidir mau kan, kalau dia kan sedang kelaparan kan, bisa jadi ambil hartanya kan ya. Tapi dia seorang nabi, itu bukan hak milik dia, itu milik orang lain. Itu di bawah rumah itu ada harta karun. Kalau rumah itu roboh, kemudian harta karunnya nampak, ini satu kampung orang bakhil pasti akan mengambilnya. Karena orang bakhil itu, kenapa orang itu bakhil? Karena rakus dengan harta. Orang bakhil itu kan karena rakus dengan harta dia, makanya dia bakhil. Lah kita perbaiki karena rumah itu milik dua anak yatim. Dua anak yatim itu ada di kota, dan kedua orang tuanya adalah soleh dan soleha. Syahidnya apa? Wa kana abuhuma soleha. Kedua orang tuanya soleh. Syahidnya di sini ketika Khidir mengatakan karena kedua orang tuanya soleh, ketika kedua orang tuanya meninggal, Allah kirim para malaikat, Allah kirim orang-orang baik untuk menjaga anaknya itu. Makanya tidak perlu sedih, tidak perlu takut tentang kondisi masa depan anak. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian berusaha memperbaiki diri, maka anak kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya anak itu rusak itu karena orang tuanya rusak. Karena yang paling banyak merusak anak itu orang tua. Itu kata-kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kebanyakan yang merusak anak itu orang tua, bukan pergaulan. Pergaulan itu dampak dari orang tua tidak bisa merawat anak, akhirnya dia bergaul dengan pergaulan yang gak bagus. Tapi awalnya dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya soleh, orang tuanya takwa, orang tuanya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Karena Allah kirim para malaikat untuk menjaganya. Ataupun kalaupun orang tuanya sudah meninggal, pasti anaknya akan baik. Saya akan ceritakan. Ada dua khalifah di zaman kerajaan dulu, di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Hisham ibnu Malik. Umar bin Abdul Aziz dan Hisham ibnu Malik, atau Sulaiman ibn Malik. Umar bin Abdul Aziz itu kan terkenal tuh khalifah yang sangat adil. 2 tahun kekuasaannya tidak ada orang miskin di negaranya. Dia berkuasa 2 tahun saja, tapi tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai orang bersedekah bingung nyari orang fakir. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mempraktekkan zakat dan berusaha meniadakan pajak. Jadi zakat ini dikelola tuh. Lah ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya banyak, 11. Anak Umar bin Abdul Aziz 11 ya. Padahal dia khalifah, orang nomor 1 loh, khalifatul Islam di zaman itu. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Tapi dia meninggal hanya meninggalkan 14 dinar. Seorang khalifah ketika meninggal hartanya cuma 14 dinar. 14 dinar ini dipotong untuk fardu kifayah dia, untuk pembelian kafan, untuk penguburan. Habislah 4 dinar, sehingga hartanya tinggal 10 saja, 10 dinar. 10 itulah yang diwariskan ke anak-anaknya. Sementara Sulaiman ibn Malik ini, ketika dia meninggal, miliunan hartanya, banyak hartanya, dan itu menjadi warisan anak-anaknya.
Tetapi Umar bin Abdul Aziz ketika sebelum wafat, dia berpesan kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah meninggalkan kewajiban. Kemudian setelah itu dia berwasiat bahwa anaknya dititipkan kepada Allah, bukan dititipkan kepada manusia. Kemudian dia meninggal. Sementara Sulaiman ibn Abdul Malik, dia wariskan seluruh kekayaan kepada anak-anaknya tanpa berwasiat apapun, karena merasa senang sudah anak-anaknya terpenuhi dengan kekayaannya. Yang namanya waktu itu terus berjalan, ikhwan, ya, tahun demi tahun. Besarlah anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, Allah bentangkan rizkinya. Semua menjadi orang kaya, menjadi orang soleh dan bertakwa. Dan mereka ahli sedekah, tak tanggung-tanggung sedekah mereka setiap hari ribuan dinar. Sementara putra daripada Sulaiman ibn Malik hartanya habis, kemudian anak-anaknya menjadi gelandangan dan pengemis. Lihat. Jadi sebenarnya yang diwariskan orang tua itu bukan harta, karena harta kan bisa habis. Sulaiman ibn Malik kurang apa coba? Khalifah ketika meninggal hartanya untuk anaknya ludas juga habis, anaknya jadi gelandangan. Sementara Umar bin Abdul Aziz sama sekali tidak menitipkan warisan hartanya yang banyak, hanya beberapa dirham saja. Tapi dia wariskan wasiat ketakwaan dan dia titipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya semua menjadi anak-anak yang saleh, pengusaha yang sukses, dan bersedekah setiap hari ribuan dinar. Oh, luar biasa, ikhwan, ya kan? Dari sini masyaallah muslimin yang dimuliakan, kenapa orang tua sedih gara-gara anak? Karena orang tuanya tidak bertakwa dan tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang membuat Anda bingung itu? Biasanya masa depan. Orang bingung itu gara-gara mikirin masa depan biasanya. Cemana nih masa depan saya, perusahaan saya, warung saya, usaha saya, bagaimana nasib keluarga. Pasti orang bicara soal masa depan tuh biasa. Orang belum terjadi sudah bingung dulu tuh. Sudah stres dulu, kepikiran tuh apa yang akan terjadi besok, lusa, tahun depan. Udah bingung dulu kita kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin bingung soal masa depan, apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum, apa yang kita akan dapati, sebenarnya tidak perlu bingung. Ada hadis, pegang satu kaidah. Hadis Nabi SAW, wasiat Rasul kepada Mu'ad ibnu Jabal atau kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu suatu hari dibonceng Nabi. Satu hari dibonceng Nabi itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak muda, saya akan ajarkan beberapa kalimat. Tolong jaga kalimat-kalimat ini. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kaidah hidup namanya. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, artinya menjaga Allah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itu artinya menjaga Allah tuh. Maka orang tidak akan bingung masa depan. Kenapa? Karena Allah akan balik menjaga kita. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita, jaga harta kita, jaga anak-anak kita. Pasti semuanya akan dijaga Allah. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah, jangan harap Allah menjaga kita. Itu yang membuat bingung orang itu masa depan, karena orang itu tidak pernah menjaga Allah. Jaga Allah, Allah jaga kita. Sehingga nggak perlu bingung lagi masa depan terjadi apa-apa. Terus nanti Allah itu yang ngatur semuanya. Allah tahu hajat kita. Dan kalau minta-minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia itu tidak ada solusinya, ikhwan. Karena kalau kita ada masalah, kemudian minta dilepaskan dari masalah kepada manusia, manusia yang kita minta supaya menyelesaikan masalah kita, dia pun bermasalah. Dan dia pun tidak bisa keluar dari masalahnya. Macam mana orang yang bermasalah minta solusi kepada yang bermasalah, kan itu ya? Masalah itu datang dari Allah, minta kepada Allah penyelesaiannya. Selesai. Ya, ini kaidah sederhana sebenarnya. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kita. Yang kedua, tadi sudah ulang, berjalan dengan takdir. Masa depan itu kita tidak tahu takdir kita apa. Besok kita akan mati, besok kita akan sukses, besok kita akan gulung tikar atau kebentang tikar, besok kita akan begini-begini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya. Tidak ada yang tahu. Kalau orang itu yakin dengan takdir bahwa Allah sudah mentakdirkan kita 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tenang orang itu. Ngapain kemudian berpikir masa depan? Oh, semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Berjalanlah dengan takdir, selesai itu. Hilang stresnya. Tapi orang yang bingung itu biasanya nggak yakin dengan takdir tuh biasanya. Makanya dia bingung. Ya, ini juga yang membuat orang bingung adalah memikirkan masa depan. Kemudian juga apa lagi?
Yang buat orang bingung. Yang membuat orang bingung itu biasanya orang mikir kematian. Ini biasanya orang-orang yang bingung mikir mati ini biasanya usia-usia yang sudah di atas kepala 4, kepala 5 itu biasanya. Ya kan, orang kalau semakin tua itu emosionalnya semakin tinggi. Jadi perasaannya itu semakin pekat. Begitu. Orang kalau apalagi sudah usia 60 tahun itu pasti takut dengan mati itu. Dan macam-macam ditakutkan itu. Takut kalau dia sudah tua sekali, nggak dirawat anak-anaknya, dijauhi teman-temannya, terbaring siapa yang merawat, wah macam-macam otaknya itu. Orang kalau sudah tua itu pasti ke situ pikirannya, terutama masalah kematian tuh. Pasti orang itu takut mati. Sebenarnya bukan orang tua saja, semua orang takut mati. Saya juga takut mati, itu juga takut mati. Tidak ada orang nggak takut mati. Selama orang hidup pasti takut mati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakhaful maut. Kami semua takut mati. Itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu. Semua itu takut mati. Tapi bagaimana solusinya supaya kita tidak sedih memikirkan kematian, tidak bingung memikirkan kematian? Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kematian itu sebuah kepastian. Ingat, orang yang lebih mulia dari kita, para nabi, semua mati. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW di usia 63 tahun dia mati. Para sahabat, para tabi'in, para ulama, semua sudah meninggal mendahului kita. Artinya kematian sebuah kepastian, tidak mungkin tidak orang itu pasti mati. Cuman kita kan hanya antrian mati saja. Entah kapan waktunya kita tahu, tidak tahu, karena Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak tahu di mana dia meninggal. Tetapi bukan masalah di mananya kita meninggal. Yang masalah itu bagaimana kita meninggal sebenarnya. Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu saja. Jadi kalau ingin tenang, ingat kematian itu sebuah kepastian. Nggak usah dipikirkan. Semua pasti mati. Nabi aja mati, bagaimana kita pula ingin hidup? Ya, orang yang mulia lebih duluan mati, kalau kita pula ingin hidup, dari mana ceritanya? Ya, jadi sebuah kematian itu adalah kepastian yang pasti akan dirasakan setiap manusia. Maka nggak perlu dipikirkan, semua kita akan mati. Saya, antum, siapapun akan mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi itu yang buat orang bingung nggak bahagia itu? Ini yang paling bahaya. Mikirin omongan orang. Itu biasanya. Yang paling stres itu biasanya mikirin omongan orang tuh. Entah dia bully kita, entah dia fitnah kita, entah dia ngomong apa tentang kita, kemudian kedengaran, kepikiran itu. Ada orang yang mati pelan-pelan karena mikir ucapan orang, ikhwan. Karena ucapan orang itu lebih bahaya dibandingkan pukulannya. Makanya ada istilah, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begini yang harus Anda ketahui. Manusia itu sejak Allah ciptakan, yang pertama kali siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu memang sudah bicara. Jadi manusia itu diciptakan itu memang untuk bicara. Itu harus dipahami. Semua manusia diciptakan Allah itu bicara. Ya, yang bisu itu 1-2 saja, tapi umumnya manusia itu kan bicara. Sejak zaman Allah menciptakan Adam itu sudah bicara. Namanya Adam Hawa itu. Semua manusia memang diciptakan bisa bicara. Tapi yang harus Anda pahami bahwa manusia diciptakan untuk bicara bukan berarti dia diciptakan untuk membicarakan kita. Tidak. Kalaupun dia membicarakan kita itu ya mungkin sekali-kali. Nggak mungkin dia bicara kita terus saja. Nanti lama-lama sariawan dia. Masa dia ngomongin kita dari mulai lahir sampai dia wafat? Mana ada ceritanya? Itu sekali-kali saja karena lagi benci dengan kita. Sebab pandangan orang benci itu yang baik jadi buruk, tapi pandangan orang cinta terbalik. Orang sesuatu yang buruk pasti baik, ya kan? Kalau orang sudah senang sama kita, nggak dipandang keburukan kita itu, yang dipandang kebaikannya. Tapi kalau sudah benci kita, jangan harap dia bicara kebaikan kita, yang ada keburukannya saja. Itulah fitrah manusia. Ini yang pertama. Manusia itu diciptakan memang harus bicara, tetapi tidak diciptakan untuk bicara kepada kita selamanya. Pasti ada waktu berhentinya. Tunggu berhentinya saja lah. Biarkan dia ngomong dulu, nanti lama-lama capek sendiri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena manusia akan bicara seterusnya dan tidak mungkin berhenti manusia itu. Tapi satu sisi tidak mungkin pula dia membicarakan kita terus. Yang kedua, ingat bahwa bicaranya manusia kepada kita tidak mungkin merubah takdir Allah. Ingat itu. Manusia mau ngomong apa tentang kita, tidak mungkin takdir Allah berubah. Mustahil. Manusia ngomong apa saja nggak akan merubah takdir. Makanya dari sini kata para ulama, karena ucapan manusia tidak mungkin menolak takdir, jadikan omongan manusia itu sama saja, baik dia ketika memuji kita ataupun mencela kita, jadikan sama pujian dan celaan saja.
Kalau orang bisa ini menyeimbangkan, tidak melebihkan antara pujian dan celaan, tenang hidupnya. Mau dia muji kita, alhamdulillah. Mau dia mencela kita, innalillah. Selesai, nggak usah berubah hati kita itu. Karena ucapan manusia tidak mungkin membakar kulit kita gitu seperti api membakar kita, tidak. Cuman yang dibakar itu hati kita saja. Nah, sengaja dibakar-bakar. Janganlah kemudian sudah orang itu hendak menghembuskan api ke hati, kemudian kita pula membakarkan hati dia, bakar-bakaran nanti ujung-ujungnya itu. Nah, ini nggak akan bahagia kepikiran selamanya. Maka ingat bahwa Nabi SAW adalah panutan yang paling hebat dalam persoalan ini. Mengaca kepada kehidupan Nabi. Ingat, mengenal sejarah Nabi itu bukan mengenal sejarah kelahirannya di Mekah tanggal 12 hari Senin tahun gajah, kemudian istrinya siapa, pamannya siapa, dia di Mekah hijrah ke Madinah, dan bukan hanya sebatas itu bicara sejarah itu. Tapi sejarah itu dibicarakan dan diceritakan kepada kita untuk diambil ibrah dan pelajaran. Sebagaimana kalau seandainya ada suami istri bercerai, Nabi juga bercerai. Sebagaimana ada orang bercerai rujuk, Nabi juga rujuk. Ya. Sebagaimana ada orang yang kehilangan anaknya karena meninggal, Nabi lo anak-anaknya meninggal semua. Yang laki-laki itu. Qasim meninggal waktu bayi, Ibrahim meninggal waktu bayi. Kemudian Ibrahim yang terakhir meninggal juga di usia 10 tahun 8 bulan, meninggal juga di waktu bayi. Apalagi termasuk juga kalau kita lo diejek manusia, Nabi juga diejek manusia, gitu maksudnya. Nabi lebih parah lagi diejeknya kan, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Kita saja dianggap umpamanya Anda nih seorang pengobat, ya entah jadi sinsai gitu ya. Banyak Pak Selamat itu kan tukang akupuntur tuh, dituduh dukun, terima nggak? Jangan pergi itu dukun itu katanya. Marahlah kan gitu. Maksudnya ini praktek akupuntur kok dibilang dukun pula. Apa nggak emosi kita kan? Nabi dibilang dukun, Nabi dibilang pemecah belah, Nabi dibilang gila. Coba bayangkan, ada nggak pernah tuh dibilang-bilang orang gila tuh? Nabi lo celahannya lebih luar biasa. Bahkan orang munafik pernah ngomong di hadapan Rasul, "Sammin kalbah ya'kuluka," katanya. Gemukan anjing itu lama-lama dia akan memakan tuannya, katanya. Bayangkan Nabi dianjing-anjingkan sama orang munafik. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong sama orang-orang Muhajirin itu. Ketika itu kan terjadi masalah Muhajirin dengan Ansar. Maka munafik berdiri di tengah-tengahnya Abdullah dan mengatakan kepada Rasul, "Sammin kalbah ya'kuluka," katanya. "Sammin kalbaka ya'kuluka." Gemukkan anjingnya, kayak anjing pula memakan kalian, katanya. Coba, Nabi dibilang anjing sama orang munafik. Segitulah celahannya gitu ya. Orang-orang munafik kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah Rasul membalas? Tidak, Rasul tidak membalas. Kenapa? Karena tujuan Nabi SAW bukan membalas setiap orang yang mencela kepada dia. Kalau kita sehari-hari membalas orang yang mencela kepada kita, habis energi kita di situ, gitu maksudnya. Tujuan kita diciptakan untuk itu, bukan untuk itu loh. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Biarkan orang bicara, bahasa yang sering kita gunakan itu, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Berlari ke berlalu, berlari saja biar cepat lah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pedulikan. Nabi nggak mempedulikan. Kalau Nabi loh seandainya melayani setiap orang yang mencelanya, kapan dia berdakwah dia? Pasti itu aja yang dilayani kan? Nggak tenang hidupnya. Jangan pedulikan. Biarkan mereka bicara. Nggak akan bahagia nanti kalau kita pedulikan orang itu. Biarkan dia bicara. Sampai kapan dia menuduh kita, memfitnah kita, membuli kita itu? Nanti ada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gunakan karmanya kepada kita. Karena siapapun yang berusaha untuk menyingkap aib orang, Allah singkap aibnya walaupun dalam rumah. Kan begitu hadisnya. Siapa yang mencari-cari aib orang, pasti Allah akan kirim orang yang akan membongkar aib dia. Walaupun dia sembunyi di rumahnya, dibongkar juga oleh Allah. Karena setiap manusia itu punya aib, ikhwan. Kenapa orang mencela orang? Karena dia tidak memiliki yang orang miliki. Itu masalahnya. Di antara sebab hasad itu apa? Kan sebab mencela orang itu karena hasad. Kenapa hasad muncul? Karena biasanya hasad itu muncul karena dia tidak punya yang orang lain punya. Makanya dia hasad mencela orang itu. Kalau dia kemudian hasad gara-gara pamannya kita ini pinter, kemudian dijelek-jeleki gitu, sesungguhnya dia tidak punya kepintaran. Makanya dia hasad. Kalau dia mencela agama kita, sesungguhnya dia tidak punya agama. Kalau dia mencela kehormatan kita, sesungguhnya dia yang tidak punya kehormatan. Begitulah sebenarnya sebab orang hasad itu, karena dia tidak punya apa yang orang punya. Jadilah hasad mencela orang akhirnya. Tenang hidup ini kalau begini. Ya, ingat Nabi. Karena umumnya di masyarakat, kira-kira apa coba yang dicela manusia kepada kita itu? Kehormatan. Ini yang banyak kan, orang itu biasanya mencela kita karena kehormatan.
Aisyah radhiyallahu anha lebih hebat lagi dicela kehormatannya, dituduh berzinah dengan Safwan ibn Mu'attil. Aisyah radhiyallahu anha dicela kehormatannya, gara-gara dia kemudian ketinggalan pasukan, datanglah seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil menolong dia. Kemudian berjalan berdua, pada Aisyah naik di atas unta, Safwan ini yang menggiring sampai ke pasukan. Ditengok orang-orang munafik, ada kesempatan mencela Nabi, dituduh Aisyah berzina dengan Safwan. Siapa yang tidak sakit hati coba? Istrinya dituduh berzina dengan orang, padahal istrinya yang dicintai dia, Nabi SAW. Jadi kalau seandainya kita dicela kehormatan kita, orang yang lebih mulia dari kita, Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha, dicela juga kehormatannya, toh sama saja. Tapi lihat, Nabi SAW tetap diam dan menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita dicela orang, kembalikan kepada Allah, biar Allah yang membalasnya, selesai itu.